Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang QU atau antrian. Kami terdiri dari Arijal Alfian, Ratna Setianingrum, Supiana Sakti Parigi, Suryaning Tias Puji, Yudhistira. Pembahasan antrian QU. Apa itu QU? Struktur data antrian QU adalah suatu bentuk khusus dari list linear dengan operasi pemasukan data hanya diperbolehkan pada salah satu sisi yang disebut sisi belakang atau ekor, dan operasi penghapusan hanya diperbolehkan pada sisi lainnya yang disebut sisi depan atau kepala dari linked list. Prinsip antrian FIFO, first in, first out. Deklarasi QU. Slide selanjutnya yaitu operasi-operasi pada QA. Operasi pada QA terbagi menjadi 6. Di antaranya ada create, SMT, isFull, NQA, DQA, dan clear. Create adalah untuk menciptakan dan menginisialisasi QA dengan cara membuat head dan tail sama dengan -1. SMT untuk memeriksa apakah QA kosong, isFull untuk memeriksa apakah QA sudah penuh, NQA untuk menambahkan item pada posisi paling belakang, DQA untuk menghapus item dari posisi paling belakang, dan kemudian ada clear untuk mengosongkan QA. Yang pertama create, yaitu untuk menciptakan dan menganalisis QA dengan cara membuat head dan tail -1. Seperti pada tabel void create kurung buka kurung tutup, antrian head sama dengan antrian tail sama dengan -1. Dan ada tabel dari 0 sampai 7 maksimal 8, head sama dengan -1, tail sama dengan -1. Antrian pertama kali. Yang kedua is empty, untuk memeriksa apakah antrian kosong atau tidak, dengan cara memeriksa nilai tile. Jika nilai tile sama dengan -1, maka kosong. Tidak memeriksa nilai head karena untuk kepala antrian yang tidak berubah-ubah, pergerakan terjadi dengan penambahan nilai tile. Ada penjelasan lewat gambar di bawahnya, yaitu integer is empty dengan menggunakan if dan else. Yang ketiga ada is full, untuk memeriksa apakah antrian sudah penuh atau belum, dengan cara mengecek nilai tile. Jika nilai tile lebih dari sama dengan maksimal -1 dalam kurung karena maksimal -1 adalah batas elemen array pada C, maka sudah penuh. Keempat adalah NQU data. NQU data untuk menambahkan elemen ke dalam antrian. Penambahan elemen selalu ditambahkan ke dalam elemen paling belakang. Penambahan elemen selalu menggunakan variabel tile. Ya, bisa dilihat contohnya seperti ini ya, dan pendeklarasiannya seperti ini. Lanjutkan. Yang kelima adalah DQU. DQU digunakan untuk menghapus elemen terdepan atau pertama dalam antrian.
dengan cara mengurangi counter tile dan menggeser semua elemen antrian ke depan. Pergeseran dilakukan dengan menggunakan looping. Ya, ini bisa dilihat ya untuk proses loopingnya seperti ini. Untuk for dalam kurung sama dengan i sama dengan antrian dot head titik koma i kurang dari sama dengan antrian dot tiles min 1 titik koma i plus plus tutup kurung. Ya, ini untuk proses dengan menggunakan loopingnya ya. Oke, baik, lanjut. Oke, yang selanjutnya adalah yang nomor 6 adalah clear. Clear digunakan untuk menghapus elemen-elemen antrian dengan cara membuat tile dan head sama dengan min 1. Penghapusan elemen-elemen antrian sekiranya tidak menghapus arenya, namun hanya mereset indeks pengaksesannya ke nilai min 1, sehingga elemen-elemen antrian tidak lagi terbaca. Contohnya seperti ini ya untuk penjelasannya. Oke, lanjut. Yang ketujuh adalah tampil. Untuk tampil digunakan untuk menampilkan nilai-nilai elemen antrian menggunakan looping dari head sampai tile. Ya, untuk penerapannya seperti ini dalam program nanti. Untuk masih menggunakan looping ya, seperti yang tadi proses apa ya tadi DQU ya. Oke, kita lanjut saja. Notasi pada QU. Yang pertama adalah form. Form menunjukkan posisi terdepan dari suatu antrian. Contoh, jika mempunyai antrian Q sama dengan A, B, C, D, E, maka front dalam kurung Q sama dengan A. Yang kedua, rear. Rear menunjukkan posisi terakhir dari suatu antrian. Contoh, jika mempunyai antrian Q, A, B, C, D, E, maka rear dalam kurung Q sama dengan E. Yang ketiga, noel. Menunjukkan jumlah elemen di dalam antrian Q. Contohnya, jika kita mempunyai antrian Q sama dengan A, B, C, D, E, maka noel dalam kurung Q sama dengan 5. Oke, baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Deklarasi. Deklarasi di sini terbagi menjadi beberapa. Yang pertama ada awal dan insert. Awal di sini dimaksudkan untuk menginisialisasi. Contohnya, misal F sama dengan 0, R sama dengan 0. Jika dituliskan dalam bentuk fungsi, maka seperti pada gambar, void awal, F sama dengan 0, R sama dengan 0. Insert maksudnya untuk memasukkan, menyisipkan, menyimpan, atau menulis. Di gambar, maksudnya adalah R maju dulu satu langkah, R sama dengan R plus 1, kemudian isi di tempat yang ditunjuk oleh R, atau key R sama dengan X. Delete atau menghapus, keluar, ambil atau dilayani. Maksud dari gambarnya, ambil dulu yang ditunjuk oleh F, simpan di X, kemudian F maju satu langkah. F sama dengan F plus 1. Dan ada reset atau kembali ke keadaan awal. R sama dengan 0, F sama dengan 0, seperti keadaan semula. Selanjutnya, ilustrasi linier QE. Ada penghapusan elemen, front atau bagian depan bertambah 1. Front sama dengan front plus 1. Di mana di gambar ada create dan insert, frontnya bertambah 1, remove atau pindah,
row-nya bertambah 1 jadi 2. Dan ada penambahan elemen di bagian rear-nya atau bagian belakangnya bertambah 1. Rear sama dengan rear plus 1. Selanjutnya adalah jenis antrian. Jenis antrian di sini maksudnya adalah antrian yang elemennya bisa masuk dan keluar dari kedua ujungnya. Berbeda dengan keyway yang hanya bisa masuk dari belakang dan keluar dari depan. Yang pertama ada DQW input terbatas, membatasi pemasukan elemen hanya pada satu ujung jari dari list dan penghapusannya dari kedua ujung list. Yang kedua ada DQW output terbatas, membatasi penghapusan elemen hanya pada satu ujung jari dari list dan pemasukannya dari kedua ujung list. Lalu antrian berprioritas adalah QA yang setiap elemennya sudah diberikan prioritas. Urutannya 1. Elemen yang prioritasnya lebih tinggi diproses lebih dahulu dibandingkan dengan elemen yang prioritasnya lebih rendah. Yang kedua, dua elemen dengan prioritas yang sama diproses sesuai dengan urutan mereka sewaktu dimasukkan ke dalam priority queue. Jadi yang lebih penting lebih didahulukan dan yang prioritasnya sama itu urutannya sesuai. Contohnya sistem berbagi waktu atau time sharing time, yaitu mereka yang memiliki prioritas lebih tinggi didahulukan dan yang memiliki prioritas sama dilayani seperti biasa. Oke, baik. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Alfianur Rahman dari kelas 12 2B24 Universitas Bina Sarana Informatika dengan nomor NIM 12190445. Di sini saya akan menjelaskan tentang program struktur data QU di program C++. Jadi untuk program QU ini biasa disebut dengan program antrian. Jadi penerapannya bisa untuk di mana saja ya yang menggunakan sistem antrian. Contohnya di bank, di kantor-kantor pemerintahan, di tempat-tempat wisata, di rumah sakit, dan di tempat-tempat lain yang memang membutuhkan sistem antrian. Oke, baik. Kita langsung saja ya untuk mempersingkat waktu. Jadi saya ini untuk programnya untuk program yang sederhana saja ya, tidak terlalu rumit biar mudah untuk dipahami. Pertama saya buka dulu ini untuk codingannya. Nah, ini untuk contoh programnya. Oke, baik. Contohnya saya menggunakan antrian di bank ya. Oke, jadi untuk yang pertama adalah ini untuk tambah antrian. Tambah antrian ini yang kedua untuk panggil antrian. Yang ketiga untuk lihat daftar antrian. Yang keempat adalah untuk format. Format ini adalah digunakan untuk menghapus daftar antrian. Yang kelima ini exit untuk keluar dari program. Oke, kita langsung saja untuk dicoba untuk programnya. Yang pertama kita coba untuk tambah antrian ya. Oke, untuk tambah antrian kita tekan angka 1, enter. Nah, ini adalah untuk contohnya ini nomor antrian 1 ya. Berarti untuk untuk nomor antrian 1, silakan mengantri, menunggu antrian. Nah, ini untuk jumlah antrian yang sedang menunggu. Berarti belum ada antrian yang menunggu, jadi 0 antrian. Oke, kita langsung enter saja. Tekan 1 lagi untuk tambah antrian. Oke, langsung nomor 2. Jadi nomor 2 ini
langsung ini ya, langsung. Jadi setelah program dijalankan berarti langsung berurutan, secara berurutan antrian selanjutnya. Berarti ini nomor 2 dan antrian yang menunggu adalah nomor 1. Antrian yang menunggu adalah 1 antrian berarti. Oke, tambah lagi, misalkan tambah lagi antrian nomor. Nah, ini antrian nomor 3 yang menunggu 2 antrian. Oke, yang ini yang satu lagi 4. Oke, kita sampai angka 5 ya. Oke. Nah, ini untuk angka 5, nomor urut 5 menunggu antrian, yang menunggu adalah 4 antrian. Di sini maksimal bisa sampai 20 bisa sampai 1000 antrian ya. Ini define max-nya sampai 1000. Saya tulis. Oke. Nah, jadi setelah itu coba kita lihat daftar antriannya. Tekan 3. Oke, ini nomor urut antriannya, nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke. Kita misalkan daftar lihat, kita mau memanggil antrian misalkan. Oke, kita tekan nomor 2. Antrian nomor 1 silakan dipanggil. Lagi, panggil antrian. Antrian nomor 2 silakan dipanggil. Lagi. Antrian nomor 3 silakan dipanggil. Lagi. Antrian nomor 4 silakan dipanggil. Oke, antrian nomor 5 silakan dipanggil. Oke, ini untuk ini panggil antriannya itu untuk sebentar ya, saya coba dulu. Nah, ini untuk panggil antriannya. Ini untuk antrian keluar, silakan panggil. Ini berurutan ya. Dari headnya berarti. Headnya dari sini. Nah, ini. Sebentar. Nah, ini headnya. Tile sama dengan 0. Dan ini untuk arraynya ya. Integer head titik koma A kurang dari tile titik koma A plus plus. Di nomor A plus 1. Nah, ini berasal dari sini. Oke. Setelah itu kalau sudah semuanya dipanggil, ini sudah semuanya dipanggil. Kalau misalkan kita coba panggil lagi, ini antrian sudah kosong. Artinya antrian sudah dipanggil semua. Oke, kita lihat ya untuk daftar antriannya. Apakah benar antrian sudah kosong? Kita tekan 3 untuk lihat daftar antriannya. Ya, kita lihat antrian sudah kosong. Terus untuk format adalah untuk menghapus antrian. Kita cek ya. Nah, ini untuk pilihan keempat itu clear. Untuk menghapus antrian. Ini untuk outputnya adalah antrian dikosongkan. Oke, kita coba ya. Misalkan saya tambah lagi antrian. Oke, kita lihat untuk daftar antriannya. Ini ada antrian 6, 7, 8, 9. Kita coba format ya. Untuk format, nah, antrian dikosongkan. Nah, ini untuk outputnya ya. Ini sudah ada keterangannya. Ini untuk antrian dikosongkan.
Oke, saya kira itu saja yang bisa dapat saya jelaskan untuk penerapan program struktur data QU dalam C++. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.